kita tetap berdiri. IMF, Bank Dunia segala macam dibaca, direnungi, dilakukan, selesai. Karena wabahnya kelihatan. Tapi semua, kenapa saya nanya begini? Masa bodoh? Pernah dengar nggak? Saya sama WL di musik tidak janjian. Apa yang saya mau khotbahin, apa yang saya mau sampaikan tidak ada janjian. Ya. Tetapi lagu yang pertama, penolong yang selalu setia. Kita percaya Yesus adalah penolong kita yang setia. Amin. Lagu yang kedua apa? Tuhan gunung batu. Lagu ketiga apa? Denganmu Tuhan ku kuat. Betul? Ya, mau ada badai, mau ada apa. Terus lagu yang terakhir, perisai perlindungan bagi kita. Kita gak bakal takut, gak bakal gentar. Amin. Sebetulnya saya suka perlu khotbah lagi sebetulnya. Ya. Karena yang saya mau khotbahin ada di 4 lagu ini. Ya. Gak perlu saya khotbahin lagi, sudah. Bapak Ibu resapi aja, renungin lagu 4 lagu tadi. Ya, renungin. Kan firman Tuhan begini. Ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Direnungi, ya, dibaca dulu ya, dibaca, direnungi, dilakukan, selesai. Ya, lagu ini, ya, pujian itu Tuhan bertata di atas pujian dan penyembahan. Amin. Ya, pujian 4 pujian ini kita sudah nyanyiin. Kita renungin kata-katanya, kita lakukan, kita imani dalam kehidupan ini, selesai. Itu firman Tuhan. Dia firman yang hidup. Ya, makanya saya sebetulnya pikir-pikir, udahlah nanti saya naik, amin aja, udah selesai. Terus kita tutup doa syafaat. Amin. Ya, karena yang saya mau korbanin ada di lagu ini. Ya, di akhir sekarang ini apa sih yang kita khawatirkan? Badai, sakit, betul? Apa yang kita khawatirkan adalah badai, sakit, penyakit, badai. Apalagi kalau sering nonton YouTube. Siapa yang sering nonton YouTube? Ini gak ada yang ngaku. Siapa yang sering nonton YouTube? Di handphone, di komputer? Gak pernah. Gak pernah nonton YouTube. Hah? Aduh, saya gadget aja yang gak ngerti komputer aja ya, gak ngerti sosmed. Saya gak ada Instagram, gak ada. YouTube saya gak punya. Ya, Facebook saya gak punya. Gak punya Facebook saya. Ya, kadang-kadang saya mau main game aja numpang Facebooknya istri saya. Ya, gamenya juga nggak macam-macam. Yang itu yang bulat-bulat tuh, game anak-anak. Ya. Kenapa? Karena di akhir ini, inilah akhir zaman. Ya. Di medsos, di YouTube, Instagram, apapun, ini banyak yang heboh apa tentang badai, sakit, penyakit, bahwa nanti ada virus ini, dan nanti akan ada gempa begini, pada begini, ya. Bahkan semalam saya sharing di youth, ada anak youth nanya sama saya, Pak Hedi, tahun 2024 ada nggak? Ya, ada nggak tahun 2024? Ya, karena dengar kabar nggak ada lagi nanti tahunnya gelap. Ya, ada lagi sekarang kalau kita baca di YouTube ya, ada paranormal ngomong katanya nggak ada presiden ke-8. Sampai ada di situ, kalau gitu percuma dong sekarang gembar-gembor siapa yang calon presiden segala macam. Ya, karena nggak ada lagi presiden ke-8. Presidennya cukup yang ke-7. Setelah itu ganti sistem pemerintahan menjadi bentuk kekerajaan. Nah, untuk proses seperti ini perlu digoncang katanya. Apa yang digoncang? Dunia digoncang, Indonesia digoncang. Dari Sabang sampai Merauke. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, tsunami yang luar biasa. Itu kan badai semua, betul? Penyakit belum. Mbak Yati nanya, emang COVID masih ada? Bapak Ibu, COVID masih ada nggak? Masih. Ya, cuman kita nggak perlu khawatir karena lagu tadi, betul? Ya. Nah, yang kita khawatirkan sekarang adalah badai, sakit, penyakit, gempa bumi, apapun itu. Yang kedua, apa yang kita khawatirkan? Resesi. Ini kan yang digembar-gemborkan sama orang-orang ahli ekonomi seluruh dunia, IMF, Bank Dunia segala macam. Pakar-pakar ekonomi dunia, IMF
Salah satunya adalah Sri Mulyani, menteri kita. Dan dia mengakui bahwa tahun depan gelap, ekonomi gelap, resesi. Sekarang yang dikhawatirkan banyak orang ada dua: bencana alam yang luar biasa, sakit penyakit yang belum hilang, penyakit sampar, bahkan ada penyakit yang baru sekarang timbul lagi di Cina. Ya. Yang kedua adalah bagaimana menghadapi resesi tahun depan ekonomi. Sekarang udah sulit nggak? Sekarang sulit nggak? Sulit ya. Nah, kesulitan itu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Bapak Ibu kalau nggak mau mengalami tahun sulit, kekeringan, berarti Bapak Ibu tidak mengikuti yang namanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di akhir zaman, menjelang kedatangan anak domba Allah, bahwa zaman dunia akan semakin hari semakin sulit, semakin susah. Dan saya selalu sampaikan setiap tahun pernyataan Tuhan bahwa tahun ini akan terjadi begini, tahun ini. Saya bilang tahun 2022 adalah masa yang sulit, dan tahun 2023 lebih sulit. Takut nggak? Takut nggak? Sebagai orang yang punya percaya, ya seperti lagu tadi, makanya saya bilang renungin lagu tadi, imani lagu tadi, renungin, Anda akan kuat. Ya, makanya saya sebetulnya nggak khotbah lagu pertama sampai yang terakhir, ya itu yang saya mau khotbahin. Ya, jadi sepakat kita doa penutup. Sampai di rumah nyanyi lagu ini aja empat-empatnya gitu loh, selesai. Ya. Sepakat kita hari ini ya, mumpung masih pagi nih, jadi kita bisa jalan-jalan ke mall. Enggak ya, tetap kita mesti belajar kebenaran firman Tuhan, saling menguatkan pujian penyembahan dan firman Tuhan. Itu menjadi satu paket yang luar biasa, memberikan kita kekuatan yang dahsyat untuk kita menjalani kehidupan di tengah-tengah badai kehidupan. Ya, ada satu lagu lagi saja. Walau 1000 rebah di sisi, kan nanti kalau ada gempa kan katanya, waduh, sekian juta orang akan meninggal, ya, akan mati, ya, entah kena penyakit sampar atau gempa bumi atau tsunami, terserah. Ya, akhir-akhir ini timbul lagi bahwa akan ada gempa bumi yang skala yang lebih besar, betul. Ada yang prediksi 8,9, ada yang prediksi 9 lebih. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya pernah dikasih penglihatan sama Tuhan bahwa akan ada gempa 9,8 skala Richter. Saya tanya Tuhan, jangan dong Tuhan. Kata Tuhan, gak bisa, harus terjadi. Kenapa sampai sekarang belum terjadi? Karena banyak anak Tuhan, tiang penyangganya belum roboh. Firman Tuhan mengatakan masih ada tiang penyangga. Kalau tiang penyangga, tiang doa itu roboh, maka itu pasti terjadi. Saya bilang, bagaimana supaya nggak terjadi? Kecuali bangsa ini bertobat, seperti bangsa Niniwe. Tuhan, segala sesuatu yang terjadi atas bumi dunia ini Tuhan izinkan. Kenapa? Manusia semakin tidak baik, manusia semakin jahat, para pemimpin semakin tidak benar, walaupun masih ada pemimpin yang benar. Begitu juga sejak COVID, ya, kita banyak melihat para pemimpin rohani banyak yang tidak benar. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Gereja-gereja akhir zaman kita harus hati-hati. Kemana dia mau bawa domba-dombanya? Ya, makanya saya selalu ingatkan, ya, kalau kita nggak mengerti tentang firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa membedakan mana nabi palsu, mana nabi yang benar. Maka saya bilang, udah lihat ujungnya aja. Lihat ujungnya aja. Nabi ini berbicara tentang kerajaan dunia atau kerajaan surga, itu aja ujungnya. Kalau dia berbicara tentang kerajaan surga, dia berasal dari kerajaan surga. Tapi kalau dia berbicara tentang kerajaan dunia, bukan berasal dari surga. Kalau dia bicara tentang duit, mamon, kedudukan, kekuasaan, kehormatan dan sebagainya, itu bukan berasal dari Tuhan.
Karena kerajaan surga tidak berbicara makanan dan minuman. Kerajaan surga berbicara tentang keselamatan, kebenaran. Kerajaan surga berbicara tentang damai, sejahtera, dan sukacita. Itu kerajaan surga. Jadi Anda bisa membedakan di mimbar ini, pengkhotbah ini, ya, dia berbicara tentang apa. Kalau dia suruh nabur, ujungnya adalah duit. Ujungnya nanti supaya bisa bertambah yang namanya mamon. Itu bukan. Kerajaan surga tidak mengajarkan orang jadi kaya dalam secara materi. Tapi kerajaan surga berbicara tentang kebenaran. Amin. Amin. Ya. Nah, ini akhir zaman. Jadi gak usah takut. Ya. Firman Tuhan ini adalah kebenaran. Nah, hari ini kita akan belajar satu, bagaimana kita menghadapi situasi yang katanya penuh dengan badai, penuh dengan sakit penyakit, dengan badai kehidupan. Kita belajar. Ya, dulu ayat ini pernah disampaikan waktu pertama kali ada COVID. Apa? Ayat mana yang sering dipakai oleh hamba Tuhan? Mazmur? Wih, apa? Yuk kita buka. Kita tahu badai banyak nih. Sekarang banyak badai, banyak sakit penyakit. Bahkan di Gabalbor akan ada virus yang mematikan. Ya, saya pernah dikasih penglihatan ada virus yang mematikan. Virus itu lewat datang orang meninggal. Ya, tadi pernah saya cerita di bawah. Ya, saya nggak tahu apakah ini sudah melalui COVID atau bukan. Karena saya pernah dulu kasih penglihatan bahwa ada satu virus, tapi waktu yang saya lihat virusnya kelihatan. Kalau COVID nggak kelihatan. Virusnya adalah segede nyamuk, lebih kecil dikit lah. Nah, saya waktu itu dikasih penglihatan bahwa ada virus, ada wabah kayak nyamuk. Wabah ini menyerang satu negara. Wabah ini menyerang satu negara. Ya. Dan negara-negara banyak yang menolong negara ini, sumber wabah ini, menolong. Tetapi tidak berhasil. Dan wabah ini menyebar ke negara-negara yang lain. Ya, ini sebelum ada COVID. Ya, saya nggak tahu. Saya tanya Tuhan, apakah sudah digenapi lewat COVID atau memang bakal ada wabah yang sini? Karena kalau COVID masih ada obatnya, ada orang yang sembuh kan. Nah, kalau wabah itu hanya Tuhan yang menghancurkan. Kalau COVID kan sudah ada. Ada orang yang sembuh, ada orang yang meninggal COVID. Tapi kalau wabah ini yang saya dikasih penglihatan, wabah ini datang, nyerang, meninggal. Negara-negara ini akhirnya tidak memperdulikan negara yang lain. Karena negaranya juga diserang oleh wabah ini. Sehingga mereka mempertahankan negara-negaranya masing-masing, berjuang. Dan karena wabah ini kelihatan, jadi negara ini memakai kekuatan militernya. Ada pesawat tempur, ada tank baja, tentara, keluarin semua peralatan perang untuk memerangi wabah ini. Kalah. Kekuatan negara kalah. Dan virus wabah ini terus menyebar, memasuki setiap kota-kota. Jadi pertahanan negara, suatu negara jebol. Akhirnya dia melebar ke kota-kota besar. Sehingga pertahanan negara tidak ada. Yang adalah pertahanan kota-kota besar. Masing-masing kekuatan kota-kota besar mempertahankan kotanya masing-masing dari serangan wabah ini. Apa yang terjadi? Ternyata tidak mampu untuk menghalau wabah ini. Wabah ini datang kayak gerombolan gitu, kayak tawon, ngerti gak? Ya, gerombolan. Singkat cerita, kota tidak berhasil nyerang, sehingga kota-kota yang kecil dia sudah mulai masuk. Terus sampai kecamatan, sampai level kelurahan, sampai level RT RW, jebol semua. Yang terakhir yang saya lihat adalah setiap perumahan sudah mempertahankan wilayahnya masing-masing. Jadi menyebar ke perumahan. Dan saya lihat perumahan-perumahan pasang portal untuk menghalau wabah ini menyerang masuk ke dalam perumahannya. Tadi saya singkat cerita, bahwa ada tante saya, ada ibu saya di situ. Saya lihat ada tante saya sampai sekarang masih hidup, ada di Bogor, adik ibu saya.
Ada paman saya dan banyak orang mempertahankan. Dengan apa mereka mempertahankan? Ada yang bawa sapu, ada yang bawa baygon, ada yang bawa macam-macam. Apapun bisa dibawa untuk dia menghalau wabah ini. Karena wabahnya kelihatan. Jadi berusaha untuk mematikan wabah ini. Setiap rumah mempertahankan wilayah. Saya lihat di situ, tante saya yang sekarang ada di Bogor masih hidup, mati. Waktu tante saya mati dan beberapa orang mati, itu udah menyerang dan jebol pertahanan perumahan kita, skup perumahan. Nyerang luar biasa. Dan bagian baris depan yang ada tante saya itu juga meninggal. Saya lari ngajak orang. Masuk ke dalam suatu gedung, dan di situ ada ruangan yang 2 pintu dari kayu. Ruangan agak gede, ya pintunya agak gede, 2 pintu. Saya buka, saya suruh masuk semua. Habis sudah masuk semua, saya tutup. Kenapa? Waktu saya mau tutup pun berlari, itu segede nyamuk itu, wabah itu sudah masuk dalam ruangan gedung itu. Nguber kita. Kita tutup. Waktu kita tutup nggak lama ada anak kecil nangis minta dibukain. Saya nggak buka. Anak kecil nangis lagi depan itu, saya tidak buka. Karena saya tahu ada wabah di ruang itu. Kalau kita buka, itu masuk nyerang, habis semua yang orang yang di ruangan itu. Tapi ada satu paman saya, sekarang pun masih hidup, ada di Lampung. Dia nangis, manggil-manggil saya, minta tolong dibukain pintu. Karena paman saya yang nangis-nangis minta tolong dibukain pintu, saya diam sebentar. Paman saya terus minta tolong bukain pintu. Ada dengan kekhawatiran, akhirnya saya buka celah sedikit, saya tarik paman saya masuk ke dalam, saya tutup lagi. Waktu saya tarik paman saya, itu wabah itu sudah banyak di ruangan itu. Jadi keburu saya tarik, saya tutup. Tidak ada yang bisa menghentikan wabah ini. Kekuatan manusia tidak bisa menghentikan wabah ini. Kekuatan militer negara canggih sekalipun tidak bisa menghentikan wabah ini. Singkat cerita, akhirnya saya ajak di ruangan itu untuk berdoa. Karena sudah tidak ada jalan lagi. Kita mengandalkan Tuhan. Kita berdoa di dalam ruangan itu. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah perlindungan kita. Pada saat kita kepepet, biasanya gitu manusia. Kalau sudah kepepet baru cari Tuhan. Kalau belum kepepet masih mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, karena sudah tidak ada jalan, tidak ada lagi kekuatan yang bisa kita pakai untuk kita menghalau wabah ini. Akhirnya saya ajak, yuk kita berdoa semua. Waktu habis berdoa, tiba-tiba hujan besar. Hujan lebat. Dan hujan itu sampai kedengaran di dalam ruangan gedung itu. Walaupun kita dalam ruangan, tapi kita merasakan hujan yang gede sekali. Setelah hujan berhenti, hening di dalam ruangan ini. Dan di luar ruangan juga hening, tapi saya nggak berani buka. Dia kok masih terus kayaknya udah hening ya. Mulailah saya intip buka celah. Begitu buka celah, tidak ada nyamuk yang berterbangan, wabah yang berterbangan. Akhirnya saya buka, saya ajak keluar semua. Waktu kita keluar, binatang itu, wabah itu banyak mati semua. Begitu kita keluar dari gedung, itu di jalan-jalan kayak jalan raya, ada gedung-gedung bertingkat, semuanya mayat manusia. Walau 1000 lebah di sisi kita, 10.000 rebah di sebelah kanan kita, kita tetap berdiri. Amin. Bagi siapa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berlindung dalam naungan Tuhan, dia akan tetap berdiri. Nah, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya lihat keluar semua mayat berkelimpangan. Dan tadi ya, gak usah saya sambung, karena ada sambungnya ya film. Ya, setelah itu saya diperhadapkan
Ya, ada mayat masih belum diangkut, saya jalan melewati mayat-mayat itu. Ada satu televisi besar, itu sedang siaran. Dia hidup sedang siaran. Ada pembawa beritanya, wanita pada saat itu, perempuan. Seorang perempuan mengatakan, telah terjadi gempa bumi. Dia perlihatkan ada gedung-gedung pada rubuh. Dan ada tulisan di bawah TV itu yang kayak tulisan yang berjalan itu. Keterangannya di situ, telah terjadi gempa bumi 9,8 skala Richter. Saya dibawa oleh Tuhan, diperlihatkan bahwa ada kehancuran yang luar biasa untuk Jakarta. Makanya saya selalu ingatkan, jangan ya, nanti janganlah ya, soalnya nanti ngomong waduh Pak Hendi nanti apartemen nggak laku ya. Jangan, karena nanti semua akan digoncang, nggak ada yang tersisa. Saya diperlihatkan seperti itu. Setelah Tuhan hasil dari gempa itu, Tuhan bawa saya lagi ke suatu pantai. Saya melihat orang-orang sedang bermain di pantai, sedang asik di pantai. Orang tuanya sedang duduk di pantai, mungkin pakai tikar segala macam. Anak-anaknya sedang dengan orang ada yang berenang di pinggir pantai. Saya bilang dari atas, lari dari pantai, lari. Kenapa? Dari ujung saya udah lihat ombak besar. Dia nggak berlari. Saya lari keluar dari pantai. Dia nggak mau keluar. Tiba-tiba itu ombak menghantam orang yang di pantai semua. Dan banyak orang berlari naik ke atas pohon, bahkan ada yang naik ke tiang sutet menyelamatkan diri. Tapi ternyata ombaknya melebihi dari tiang sutet. Jadi tiang sutet itu dihajar ombak, terus ditarik lagi ombak ke laut. Itu orang yang nangkring, yang berdiri, yang coba pegangan kepada tiang besi sutet, hilang semua. Apakah kita khawatir kalau kita punya penglihatan seperti itu? Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang Maha Besar. Dia sanggup untuk melindungi kita. Amin. Coba buka Mazmur 91. Baca sama-sama ya, gantian ya. Ya. Mesti gantian dulu. Ya, saya aja nggak gantian, Bapak Ibu duduk, saya berdiri udah capek nih. Iya nggak? Masa ngomongnya nggak gantian, ya nggak? Saya baca yang pertama dan Bapak Ibu nanti gantian saya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kemarin saya berbicara, ya, jangan hilang ya. Satu-satu kita bahas. Ya. Kemarin saya bicara di YouTube. Ini adalah buku pintar kita, yang powernya luar biasa. Segala sesuatu kalau kita imani, ini kita imani, dan kita percayai dan kita lakukan, ini akan terjadi. Amin. Sekali lagi, ini buku luar biasa. Mujizat terjadi, ini banyak di dalam buku ini, dan kuasa Tuhan dinyatakan ada semua di dalam buku ini. Segala badai kehidupan kita, persoalan hidup kita, ada jalan keluar di buku pintar ini, yang namanya firman Tuhan. Tetapi ini hanya sebatas firman Tuhan kalau kalian cuma membaca dan merenungkan. Tetapi kalian tidak percaya dan kalian tidak melakukan, maka ini sekedar buku tulisan manusia. Tetapi kalau ini kalian percaya, iman, dan kalian lakukan, maka semua janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Nah, kalau kita percaya, nah seperti firman, percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita, Tuhanlah kubu pertahanan kita. Kita harus percaya yang ku percayai. Firman Tuhan mengatakan yang ku percayai, bukan sekedar kita baca, tetapi benar-benar kita imani, kita percayai. Ayat selanjutnya, sungguh dialah, dengan yakin kita mengatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau, aku,
dari jerat penakan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Yang keempat, di bawah sayapnya kesediaan yang dialah perisai dan agar tembok. 5, engkau nggak usah takut, aku nggak usah takut terhadap kedahsyatan malam, kedahsyatan dunia ini. Mau apapun terserah. Mau dahsyatnya nanti ada gempa 9,8. Kalau gempa 9,8 kira-kira goyangannya kayak mana Bapak Ibu? Yo. Kalau ada gempa 9,8 goyangannya bagaimana? Enggak goyang lagi Bapak Ibu, langsung brok, ya kan? Enggak goyang lagi. Kalau goyang itu masih 5, 6, 7, mungkin 7 aja pernah kejadian yang di Aceh. Hancurnya luar biasa. Coba bayangin. Saya bukan nakut-nakutin ya. Saya tanya sama Tuhan kok. Tuhan jangan dong, kasihan dong. Ini harus terjadi. Ya, nanti saya banyak cerita ya. Saya tanya istri saya, sampai saya beli peta kok. Kira-kira kota apa aja yang hilang? Ya. Saya nggak lihat dunia, saya lihat Indonesia. Orang saya tinggal di Indonesia, KTP saya Indonesia. Tapi saya fokus Pulau Jawa dan Sumatera. Itu yang saya lihat. Bali itu nanti akan seperti apa? Banten itu seperti apa? Kalianda itu seperti apa? Jawa Timur seperti apa? Ya. Harusnya saya lebih takut karena saya dikasih lihat kehancuran seperti apa. Saya pernah sampaikan kok juga waktu itu. Ya. Orang saya lihat dari Bakahuni. Bapak Ibu pernah ke Bakahuni? Keluar dari pelabuhan Bakahuni? Tahu? Tahu ya? Keluar Bakahuni, habis keluar terus jalanan naik ya? Naik ya? Sampai puncak ya. Baru jalannya gitu kan. Jadi keluar terminal Bakahuni, naik dulu kan? Naiknya agak tinggi kan? Saya dikasih lihat, itu laut, airnya. Kalau kita posisi di atas, kita kan lihat laut di bawah kan, pelabuhan Bakahuni di bawah kan, karena kita posisi di atas, jalan yang tertinggi. Nah, saya posisi seperti ini. Itu air laut yang saya lihat dari kejauhan, mulai naik. Bahkan melebihi dari antara batas bawah dan batas saya berdiri, melebihi sedikit, bukan di tengah-tengah, tetapi naik lagi. Itu air laut sampai situ. Coba Anda pikirin kalau air laut di situ, apa aja yang hilang? Makanya Bu Nomi bilang, itu gimana tuh misian? Saya bilang belinya di mana? Jangan dekat-dekat Banten. Karena Tuhan bilang suatu saat tetapi pasti. Kenapa tertunda? Karena Tuhan memberikan kesempatan kita untuk kita bertobat. Hingga waktunya tiba, itu pasti terjadi. Kecuali seperti yang dilakukan bangsa Niniwe. Mulai dari pemimpin, seluruh rakyat sujud menyembah Tuhan, bertobat. Tetapi yang terjadi sampai dengan sekarang, malah pemimpin makin gak benar dan rakyatnya juga makin tidak benar. Amin. Kita jangan ikuti orang dunia. Ya. Kita gak usah takut. Deklarasi dengan iman percaya kita, enggak takut gue. Mau dahsyatnya malam bagaimanapun, terhadap panah yang terbang di waktu siang, enggak takut. Kenapa? Ayat 6. Amin. Kita nggak usah takut. Deklarasi, imani, percaya. Ini ada firman-Nya kok. Kita nggak takut penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Bukan berarti gini, nggak takut, biarin aja, ya. Kayak saya dulu baca YouTube, gua nggak takut sama COVID, bener nggak? Ada yang kena COVID, dia irup, betul? Benar? Bapak Ibu pernah baca nggak? Up to date juga, ya. Dia sedot, katanya bener nggak? Habis itu mati. Firman Tuhan, jangan menyobai Tuhan Allahmu, sekalipun Allahmu sanggup melindungi engkau dari racun sekalipun. Firman Tuhan mengatakan kau minum racun pun tidak bisa mati. Betul? Tapi kau tidak boleh menyobai Tuhan. Kata Tuhan, ada
ada firman-Nya, gua percaya. Minum racun kata Tuhan gak mati. Ambil baygon, dia minum, mati. Habis itu dia ngadep malaikat. Malaikat, ini firman bohong. Katanya gua minum racun gak mati. Lo kok gua mati? Dikasih malaikat sama malaikat firman Tuhan yang lain. Jangan menyobai Tuhan. Lu nyobain sih. Ya, tetap walaupun kita percaya, kita tidak takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang ngamukti. Tetapi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita tetap jaga jarak. Kalau dulu kita jaga jarak, pakai masker, minum vitamin, betul. Selain percaya, iman tanpa perbuatan mati. Amin. Ya, ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di kananmu, tetapi firman Tuhan mengatakan itu tidak akan menimpa. Saya sering bercanda begini. Awal pindah ke Bandung tahun 2010. Baru pindah belum lama, lagi berjuang cari duit di sana. Ada isu, bukan gosip ini. Kalau gosip kan sesuatu yang tidak benar, digosip-gosipin. Tidak ada, dibikin ada-adaan lah gitu ya. Tahun 2010 saya pindah ke Bandung, bukan ada gosip, ada pernyataan bahwa Gunung Tangkuban Perahu mau Pernah dengar nggak? Saya itu baru pindah ke Bandung, lagi mau berjuang di Bandung. Ada berita dari pemerintah, jadi bukan gosip. Gunung Tangkuban Perahu akan mau meletus. Mulai heboh. Meletus kalau ke arah selatan, begini dampaknya. Kalau meletus ke arah timur, begini dampaknya. Kalau ke selatan apa ke timur, pokoknya kalau meletus ya ke sana, Subang sana, habis semua. Tapi kalau meletusnya ke arah sini, habis kota Bandung. Termasuk saya tinggal di Kopo, nyampe katanya. Takut nggak saya? Nyampe katanya. Terus kita berdoa. Anak Tuhan kan, musim kekuatan kita kan doa. Doa, Tuhan, kalau bisa meletusi ke sana, biarlah Subang yang habis, jangan di kita. Betul? Itu doa yang egois. Makanya saya sering ngusir setan. Kemarin aja baru saya ngomong, dia diganggu setan teman saya. Ya, di rumahnya. Lagi mau tidur, ada yang noel begitu, ditepok begini Nah, tangannya nemplok di pundak dia. Cuman begitu dia lirik, kukunya panjang-panjang. Saya bilang itu kurang ajar. Itu ngeganggu namanya. Lu suruh pindah dong, usir. Kalau bisa, saya bilang, saya bercanda dia, lu pindahin aja sebelah rumah lu. Jangan dong, kata dia. Loh iya gak boleh, saya bilang. Ya, lu mau menang sendiri, lu pindahin setan ke rumah, mentang-mentang lu gak suka sama tetangga. Bukan seperti itu. Ya. Nah, saya khawatir nggak waktu tahun 2010 awal saya pindah ke Bandung. Heboh itu. Udah diprediksi ini akan meletus ke sini, meletus ke sini, kalau meletus ke sini ini habis kemudian ini. Saya bilang, tanya istri saya sama teman saya di sana. Saya bilang, masa bodoh. Karena kita punya Tuhan. Ya. Saya bilang, masa bodoh. Dia mau meletus ke arah sini, mau ke arah sana, terserah Tuhan. Yang penting saya percaya, kalau dia meletusnya ke arah Kopo, stop laharnya sampai sebelah ruko saya. Jangan kena saya punya tempat tinggal, sampai di sebelah aja. Ya, kita aman dari perlindungan Tuhan. Pernah banjir di sini dulu yang dahsyat di Taman Royal di Puri? Pernah? Tahun berapa Mbak Yanti? Yang banjir gede depan rumah saya dulu tinggal di Puri Indah soalnya sampai segini.
Ya. Wah, habis semua. Banjarwijaya apalagi. Saya ada rumah yang di Puri Dewata itu, ya, saya ada di Hub situ. Segini, sepinggang. Sebelum banjir saya tanya, saya udah kasih tahu sama istri saya. Bu Yati waktu itu pernah saya kasih tahu. Saya dikasih lihat ada banjir. Banjir ini warnanya kuning, jadi kayak air sungai di depan rumah saya. Jadi depan rumah saya itu air semua, air kali. Dan itu bertambah terus. Saya bilang, kalau yang masih ingat, saya bilang ini akan ada banjir di depan rumah saya. Air ini akan naik, tetapi saya bilang, saya punya keramik dari jalanan naik, udah naik begitu garasi saya, dan situ ada keramik lagi. Saya bilang, saya kasih tahu ke istri, ke Bayati, saya kasih tahu Pak, 1 senti air berhenti di situ. Jadi nggak bakal ke rumah saya, nggak bakal masuk rumah. Jadi dari keramik itu 1 senti airnya berhenti di situ. Apa yang terjadi? Ternyata ada banjir yang gede, dan air itu cepat naik. Istri saya hanya sampai takut, Pak, curah-curah pindahin ke lantai atas. Saya bilang, kau usah khawatir, Tuhan kasih dia. Pokoknya tidak lebih dari batas teras keramik teras rumah saya. Tapi di jalan mau datang dulu. Waktu itu jalanan penuh. Mbak Yati waktu itu ada ya, saya kasih tahu ya. Nggak bakal lebih dari sini. Stop di sini dan akhirnya surut. Karena saya dikasih pilihan sama Tuhan. Saya tunjukin keramik saya sampai di sini. Tapi memang waktu itu jalanan udah penuh dan airnya cepat banget masuk ke gerasi saya. Gerasi saya kan agak tinggi kan, cepat masuk dan dia mulai merendam keramik yang batas yang teras rumah saya. Naik nanti cepat ininya. Salah nggak nih Tuhan ya? Makanya saya bolehlah isi saya siapin surat-surat naikin ke atas. Tapi saya tetap yakin dan percaya Tuhan tidak akan bohong. Itu air jalan cepat, begitu sampai sini berhenti. Rumah saya nggak kemasukan air, tapi yang rumah yang lain kelelep. Sampai ikan-ikan orang miara ikan tanya, sampai saya ketemu di garasi saya ikan koi orang. Kalau terjadi badai yang dahsyat, kalau terjadi penyakit sampar yang mematikan, kalau terjadi gempa bumi yang luar biasa, anak Tuhan pasti selama kita hidup di dunia pasti kita merasakan, tetapi dampaknya tidak luar biasa karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Ini yang harus kita percayai. Amin. Sekalipun ada kematian di sebelah kanan kita 1.000, sebelah kiri kita 10.000. Firman Tuhan mengatakan, engkau akan tetap berdiri, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat 8. Kita akan jadi penonton. Amin. Waktu ada virus rebah yang begitu banyak orang dilemparkan, saya hanya jadi penonton, melihat virus itu, wabah itu mati di jalanan. Karena kuasa Tuhan, hanya air yang turun dari langit yang bisa menghancurkan wabah penyakit itu. Hujan lebat yang turun dari langit akibat kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan. Tuhan turunkan hujan lebat, Dia yang mematikan wabah itu. Kekuatan manusia militer dunia canggih apapun, bom segala macam, tidak sanggup untuk mematikan wabah itu. Hanya Tuhan. Amin. Nah ini yang harus kita percaya. Hanya Tuhan yang sanggup, karena Dia Allah penguasa segalanya. Amin. Semua apapun yang ada di muka bumi ini, badai apapun, harus tunduk kepada Tuhan kita. Badai mengamuk, Yesus berkatakan, diam. Wabah yang mengamuk luar biasa, alamiah mati semua. Hanya dengan air hujan. Itulah Allah yang kita sembah. Kita hanya sebagai penonton. Walaupun sedikit kita mengalami dampak, kita ketakutan, kita lari dalam perlindungan dari Tuhan. Arahin kita untuk berlindung di mana. Setelah itu kita hanya penonton. Banyak kehancuran, tetapi kita percaya kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 9.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan kita. Ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Malapetaka tidak akan menimpa kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Amin. Dia tulah pun tidak akan mendekat kepada kemah kita. Kemah ini berarti rumah kita sekalipun dia tidak bisa mendekati. Kenapa? Karena Tuhan yang protek. Ayub diprotek oleh Tuhan dengan luar biasa. Iblis pun tidak bisa. Iblis pun tidak bisa menjamah Ayub. Baca Ayub 1. Iblis pun tidak bisa jamah Ayub. Dia mau mencobai Ayub, mau mengganggu Ayub, tidak bisa. Karena siapa yang menyatakan? Iblis menyatakan. Kalau baca Ayub 1. Berjalan saja Tuhan, Engkau pagari dia, Engkau yang jagain dia, Engkau yang jadi perisai dia. Apa saja yang dilakukan Engkau buat berhasil. Coba tarik perlindungan. Akhirnya Tuhan izinkan. Benar gak? Ayub dicobain oleh iblis. Tapi ada pernyataan dari iblis, dia aja nggak bisa. Kenapa? Dia dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Nah, kalau kita dalam perlindungan Allah yang maha tinggi, karena kita layak menerima perlindungan, malapetaka pun tidak bisa, tulah pun tidak bisa mendekati rumah kita. Ayat 11. Kenapa? Karena Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita, menjaga semua segala jalan kita. Kita akan dijagai. Amin. Ayat 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kaki jangan terdekat kepada 13. singa sebelumnya sedih akan pelanggai. Engkau akan menjadi anak singa dan ular naga. Luar biasa kan? Singa aja ular terus kita langkahi, kita injek. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Amin. Amin. Mau dari ayat 1 sampai ayat 13? Mau nggak? Amin. Mau? Resepnya apa? Syaratnya apa? Hatinya melekat Sungguh hatinya melekat kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada firman. Bagaimana cara melekat? Orang baca firman aja nggak pernah. Makanya ini kan dulu dipakai ayat Mazmur 91, pakai hamba-hamba Tuhan. Waktu COVID melanda dunia, pakai ini. Tapi dia nggak tekanin di sini. Allah mah hebat, Allah mah kuasa, punya kuasa, powernya full. Tapi kalau kita tidak melakukan bagian ini, jangan klaim. Jangan minta ayat 1 sampai dengan 13 digenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukan ini, sungguh Tuhan ngomong, sungguh karena hatimu melekat kepadaku, maka aku akan. Sekarang pertanyaan, kalau hati kita nggak melekat kepada Dia, nggak ada, maka aku akan meluputkanmu. Bagaimana supaya kita luput? Kita harus melekat kepada Tuhan. Amin. Kepada firman-Nya. Di akhir zaman seperti ini, jangan cari yang lain. Cari Tuhan. Kenapa? Anda hebat sekalipun, Anda kaya sekalipun, Anda punya power sekalipun, nanti akan stres. Karena ada sesuatu yang Tuhan izinkan kadang-kadang tidak bisa kita selesaikan dengan kemampuan kita. Kita harus selesaikan dengan kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan. Wabah yang pernah Tuhan izinkan kasih pengenalan kepada saya tidak bisa dihalau dengan kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Hanya kekuatan dari Tuhan, yaitu hujan lebat, yang bisa memusnahkan wabah itu. Nanti Tuhan izinkan kekayaanmu, kedudukanmu, kehormatanmu, apapun tidak bisa menghalau badai dalam hidupmu. Hanya kekuatan Tuhan. Hanya orang yang melekat kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan dengan kuasa-Nya supranatural yang tidak terbatas
Dia yang akan protek kita. Dia yang akan membentengi dan meluputkan kita. Sebab kita mengenal namanya. Amin. Ayat 15 yang terakhir. Bila ia berseru kepadaku. Amin. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, ya, bahkan Tuhan janji waktu dia berseru minta pertolongan, waktu seperti yang saya lakukan, yuk kita berdoa. Sudah tidak ada jalan lagi, senjata kita tidak punya, baygon sudah habis. Yuk kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan jawab melalui hujan lebat, hilang badai wabah di dalam kehidupan kita. Pada saat kita berseru kepada Tuhan, apapun wabahnya kita, dahsyatnya dah wabah badai yang kita alami, waktu kita berseru, Tuhan akan jawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan aku akan memuliakan dia. Amin. Amin. Jadi kita gak usah khawatir. YouTube akhir-akhir ini gembar-gembor, mau gempa bumi, mau ini, mau gunung meletus. Saya kasih tahu, nanti ada gunung meletus yang sekarang lagi diem. Dan meletusnya itu dahsyat yang bikin Poparanda Jawa Timur. Tapi sekarang gunungnya erupsi pun tidak. Saya dikasih pernyataan ini, saya dengar di telinga, bukan dikasih penglihatan. Saya bingung tanya sama Tuhan, Tuhan, ini kan gunung lagi adem-adem. Yang lagi bergejolak Gunung Semeru, Gunung Merapi. Kenapa gunung ini? Tuhan bilang, gunung ini akan meletus. Dan inilah nanti yang membuat Jawa Timur, kalau orang banyak penglihatan, Jawa Timur, Jawa akan terbelah menjadi dua. Kenapa saya nanya begini? Karena cici saya nanya sama saya. Cici saya sering nanya, dapat apa lagi dari Tuhan? Dapat duit, cici. Cici saya dianggap saya dukun kali ya. Ya. Nah, cuman saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya berpikir gunung ini dan gunung itu. Ternyata Tuhan ngomong di telinga saya, gunung ini. Loh, Tuhan, ini gunung kan lagi adem-adem. Iya, gunung ini. Saya sampaikan kepada cici saya, dan cici saya akhirnya di Google tentang gunung ini. Ternyata di bawah gunung ini, inilah pusatnya lempengan Indo, Australia, Indo ini. Semua lempengan ada di bawah gunung Kelut. Gunung Kelut. Akhirnya saya ngomong. Nah, Bapak Ibu mancing saya sini ya. Udah saya sumput-sumputin, ya. Bahwa pusat di bawah Indo, lempengan semua Indo. Jadi kalau itu yang bergejolak, maka patahan ini akan mempengaruhi, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat luar biasa. Takutnya? Enggak usah takut. Paling ini nanti kalau sudah saatnya, kalau Tuhan suruh pindah dari kota ini, nah itu biarin aja. Ya, amin. Yang penting kita hati-hati. Ya, kalau nanti ada waktunya, ya jangan main di laut. Ya. Ya oke deh kalau sampai kepepet, Pak saya kepepet dia harus main di laut karena ada ini, nggak bisa, ya sudahlah. Kalau gitu kita minta kemurahan Tuhan, kalau bisa tidak terjadinya hari ini. Karena saya sadar lagi rekreasi di pinggir pantai, betul kan? Amin. Ya, nggak usah khawatir, ya Tuhan yang akan meluputkannya. Amin. Jadi mau ada gempa, takutnya badai, sakit, penyakit antivirus lagi mematikan, takutnya nggak usah takut. Pegang firman Tuhan, Mazmur 91. Tetapi tolong bagiannya lakukan, melekat kepada firman. Amin. Melekat kepada firman. Ya. Saya kasih tahu, badai, gempa bumi, tsunami yang besar-besar, wabah pasti terjadi. Nggak tahu terjadi akhir tahun ini, di tahun ini, atau nanti terserah. Banyak orang ngomong gelap. Tahun depan gerak. Masa bodoh? Kita pegang janji Tuhan. Selama kita melekat, sungguh hatiku melekat kepadamu. Amin. Ini yang pertama.
Solusi kekhawatiran pertama yang tadi saya bilang, ada badai, ada gempa, ada masalah. Nggak masalah kan? Mau ada penyakit sampar nanti yang lebih mematikan, masalah nggak? Ada gempa nanti 9,8, masalah nggak? Gedung-gedung roboh semua, masalah nggak? Ada tsunami, masalah nggak? Nggak ada masalah, karena Tuhan akan melupakan kita. Amin. Sekarang yang kedua, pakar ekonomi ngomong, ekonomi tahun depan, bahkan presiden kita ngomong apa? Akan ada krisis, bahkan akan resesi yang luar biasa. Bukan resesi seperti tahun 98, 2008 ya. Karena ini global. Dan dari semua aspek. Kalau dulu resesi tahun 98 ya, itu karena geopolitik di Indonesia. Dolar dari sekian sampai sekian, dari 2.500 sampai akhirnya bisa jadi 17.000. Karena ada faktor politik, bukan faktor ekonomi. Kalau sekarang lain, sudah ngaco ekonomi, ngaco politik, bahkan ini ekonomi sudah stagnan, tidak bisa berjalan. Maka seluruh kepala negara, ahli-ahli ekonomi, semua menteri ekonomi seluruh negara mengatakan gelap. IMF, Bank Dunia, gelap. Akan ada resesi. Takutnya udah mulai takut. Sekarang aja Pak susah nyari makan, kerja susah, betul? Kemarin saya ngomong sama Yun, gak usah khawatir. Bagian kita jadi orang benar aja cukup, selebihnya serahin Tuhan. Gak usah pusing. Hidup ini jangan dipusingin, jangan dikhawatirin. Hidup jangan dipusingin, jangan dikhawatirin. Amin. Hidup itu dijalanin. Jalannya bersama dengan siapa? Kalau jalannya bersama dengan Tuhan, beres. Jadi hidup ini jangan dikhawatirin, jangan dipusingin, jangan digelisahin. Amin. Hidup dijalani bersama dengan Tuhan, kita cakap dan melewati semua badai kehidupan. Amin. Nah, saya kasih firman-Nya untuk yang kedua. Ya, dalam menghadapi resesi, ya, sukses di dalam resesi, keberhasilan di dalam resesi dan krisis. Baik secara ekonomi kita bicara. Coba kita buka Yeremia 17 ayat yang kelima. Makanya ini firman Tuhan banyak, kuncinya jalan keluarnya semua ada. Yeremia 17 ayat yang kelima. Bentar ya, kita nggak usah untuk membaca, jangan kita bicara yang terkutuk. Nah, yang diberkati ayat berapa? 7. Ya, 7. Ayat 7. Ya. Coba kita baca. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita mau diberkati apa dikutuk? Berkati. Nah, pilih dong, masa amin? Jangan jawab amin dulu. Kita mau diberkati apa dikutuk? Diberkati, jangan amin. Amin berarti mau dikutuk juga mau diberkati. Jangan Bapak Ibu ya, jangan diaminin. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya pujian tadi ada kan, mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Enggak kepada orang lain, enggak pada mertua. Mentang-mentang mertua gua kaya, gua menaruh pengharapan dia. Nanti Tuhan izinkan ya, kunci tuh hati kepelitannya luar biasa. Mertua kita tadinya royal jadi pelit karena Tuhan izinkan. Akhirnya kita berharap kepada manusia. Jangan nanti kecewa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kalau Anda berharap mengandalkan mertua, ayat sebelumnya dikutuk. Jangan mengandalkan mertua ya. Ya, jangan mengandalkan suami sekalipun dia terkutuk. Andalkan Tuhan. Nanti Tuhan bisa pakai suami untuk memberkati kita. Amin. Ayat yang 8. Dia seperti pohon Ya. ditanam di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya seperti batang air,
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tidak tertutup kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 9. Oh, dah cukup. Berarti ayat 8. 7, coba. 7 dan 8. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dia pasti diberkati, ya. Ayat 8. Ia akan seperti pohon. Nah, orang yang seperti ini yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan, dia akan seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi air. Yang dia kuat karena apa? Dia akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dia akan bikin fondasi yang kuat. Dan tidak mengalami datangnya panas. Ya, kekeringan tidak ada. Dia tidak mengalami datangnya. Tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Sekalipun musim kering, harusnya kalau secara logika pohon, daun kalau musim panas daunnya pasti berubah, betul? Tetapi ini firman Tuhan mengatakan bertolak belakang dengan logika, dengan kenyataan. Daunnya tetap hijau. Amin. Tidak terpengaruh dan tidak khawatir dalam tahun. Enggak usah khawatir. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Dia, sekalipun tahun kering, tahun resesi, banyak kesulitan yang orang bilang. Ahli ekonomi mengatakan tahun gelap, resesi yang dahsyat, tahun kering yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak khawatir. Kenapa? Karena dia percaya ada Allah yang melingkupi dia. Amin. Dia yang buka jalan saat tiada jalan. Dia yang buat yang air menjadi anggur. Dia yang membuat 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Enggak usah khawatir. Amin. Dia tidak khawatir dalam tahun kering. Dan di tahun kering dia tidak berhenti menghasilkan. Amin. Orang lain mungkin di tahun kering yang dahsyat, daunnya kuning, coklat, dan tidak bisa menghasilkan buah. Kenapa? Tidak ada asupan, tidak ada sumber, karena ada kekeringan dalam dunia dan kehidupan. Sehingga dia tidak bisa menghasilkan buah. Mungkin bisa menghasilkan buah, tetapi buahnya tidak baik. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Dia, dia tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Mau seperti ini? Mau mengalami janji Tuhan di Yeremia 17 ayat 8? Mau? Lakukan di ayat 7-nya. Mengandalkan Tuhan dan mengharap. Ada nggak contoh di dalam Alkitab terakhir? Siapa orang yang mengalami kekeringan dahsyat yang luar biasa tapi diberkati Tuhan? Yusuf. Ayo. Yang mengalami tahun kering yang dahsyat tapi dia diberkati Tuhan. Bisa. Yuk kita belajar, ya. Kita belajar. Makanya Alkitab ini ada contohnya. Ada jalan keluar dan dikasih contoh. Allah itu tidak sembarangan. Dia kasih contoh orangnya. Kalau mengalami penderitaan ini belajar dari Ayub. Siapa manusia di muka bumi ini yang penderitaannya lebih besar dari Ayub? Tidak ada. Kecuali Tuhan Yesus, ya. Makanya saya waktu di terpuruk mengalami penderitaan yang luar biasa. Saya belajar dari Ayub supaya saya kuat. Ayub sudah mengalami 4, saya baru 2. Saya baru dikasih penyakit sama Tuhan. Saya pernah mengalami penyumbatan 100%, tapi nggak mati sekarang dan tidak makan obat. Dokternya mungkin masih hidup ya. Dokter Hamdi masih hidup ya? Masih. Nah dokter itu yang ngomong sama saya. Saya harus diambil tindakan saat itu juga. Karena saya udah ngap-ngapan. Saya bilang sama dokter itu, ngap-ngapan saya ngomong sama dia. Karena dia sudah ambil tindakan. Kalau nggak mati saat ini juga. Saya bilang, hidup mati saya di tangan Tuhan, bukan di tangan penyakit.
Tapi memang kenapa saya ngomong seperti itu? Karena posisinya pada saat itu saya sedang kesulitan keuangan, ekonomi saya sedang ambruk. Tuhan izinkan, karena saya juga ada salah. Kalau saya nggak ada salah, nggak mungkin saya ambruk. Tuhan izinkan, saya tidak punya apa-apa lagi. Rumah sudah dijual semua, nggak punya uang sama sekali. Dan Tuhan kasih saya penyakit penyumbatan 100%. Dan disitulah iman saya diuji. Kalau saya punya uang, masih punya uang, dokter ngomong begitu, saya takut mati, saya pasti langsung ke rumah sakit. Ya udah dok, bayar bedah aja dok. Saya masih mau hidup, masih muda saya. Tapi karena Tuhan, saya nggak punya uang, tidak ada yang saya andalkan. Saya mengandalkan Tuhan. Saya bilang sama dokter, walaupun hasil medical check up begitu, tapi saya bilang, mati hidup saya di tangan Tuhan, bukan di tangan penyakit. Ya tapi kan gini. Iya, saya tetap kekeh. Sampai dokter Hamdi itu gak bisa ngomong sama saya. Ya sudah, susah kalau ngomong begitu tentang Tuhan. Saya pulang, ngap-ngapan dalam 6 bulan. Serangan jantung, anfalnya ada 3 kali. Setelah 6 bulan, saya ketemu dengan hamba Tuhan yang mengatakan, ambil aja jantung dari surga, karena di surga ada jantung Tuhan siapin. Tuhan menciptakan manusia, pasti Tuhan juga menciptakan spare part-nya. Seperti Tuhan manusia menciptakan mobil, Dia siapkan ondel-ondelnya. Oh gitu ya? Iya. Bagaimana? Lu kan Pak Hendy kan tahu cara ngambilnya. Udah, oke. Saya berdoa, saya pulang. Kenapa ternyata jantung saya sudah tidak bisa didoain, hanya untuk direparasi, dibetulin nggak bisa. Ternyata mesti diganti karena sudah kronik. Jadi setiap hari saya serangan jantung. Mami saya nangis karena dia tahu. Bahkan mami saya ngomong, dia percaya mami nggak bakal kehilangan anak lagi satu. Karena koko saya sudah meninggal waktu umur masih 20 tahun. Dia nangis karena lihat kondisi saya nggak mau berubah. Saya percaya. Ya, saya nggak makan obat, saya percaya. Setiap hari saya doakan, jantung saya normal, saya sudah sembuh. Tapi setiap hari saya dapat serangan jantung dan anfal 3 kali. Sampai suatu saat kita mau begitu, akhirnya saya berdoa. Ternyata jantung saya nggak bisa diperbaiki, harus diganti unitnya. Saya berdoa, saya ambil jantung dari surga, jantung yang lama saya keluarin, jantung yang baru saya masukin. Sejak itu sampai sekarang saya tidak pernah makan. Amin. Itulah Allah kita yang kita sembah. Amin. Amin. Dan Allah yang kita sembah juga pernah menyatakan kuasanya kepada Ishak. Coba buka Ulangan 28. Kejadian 26. Kejadian 26 Kejadian 26 ayat 12. Ishak mengalami tahun kering. Ya, Ishak mengalami tahun kering. Coba ayat 1 dulu aja. Ayat 1 dulu. Saya ini. Kondisinya sama seperti, mungkin nggak tahu apakah nanti lebih dahsyat yang sekarang, apa lebih dahsyat waktu zaman Ishak. Firman Tuhan mengatakan ini kejadian yang dialami Ishak pada tahun itu. Firman Tuhan mengatakan timbullah kelak. Sekarang kan orang ngomong udah banyak kelaparan nggak? Bahkan Jokowi ngomong bagaimana? Banyak orang yang meninggal karena kelaparan. Satu hari berapa banyak yang meninggal karena kelaparan seluruh dunia? Akan nanti ada dampak kelaparan yang luar biasa karena krisis pangan akibat perang Rusia Ukraina nggak habis-habis. Betul? Ada krisis pangan. Kalau ada krisis pangan, orang sampai susah. Bahkan di Inggris kalau kita baca, banyak orang perempuan menjual diri hanya untuk mengukat dengan sepiring nasi. Banyak orang perempuan di Inggris sekarang menjual dirinya hanya untuk mencari makan supaya bisa makan. Ini keadaannya sekarang. Nah, saya nggak tahu apakah keadaan waktu zaman Ishak dengan sekarang ini sama, lebih berat zaman Ishak atau zaman sekarang. Nanti Bapak Ibu yang pikir sendiri. Tetapi Jokowi, presiden kita, mengatakan banyak orang meninggal karena kelaparan, bukan karena perang. Karena sekarang krisis pangan. Amin. Orang banyak kelaparan, maka ini seperti ini. Ini kalau kita lihat hampir sama kejadian. Maka timbulan kelaparan di negeri itu. Ada kelaparan negeri itu berarti ada
krisis, ada resesi, keruntuhan ekonomi, sehingga orang nggak ada duit untuk beli makanan. Kalau orang punya duit, dia nggak bakal lapar, dia bisa beli makanan. Mungkin aja punya duit, tetapi nggak bahan pangan, tidak ada krisis pangan. Kita nggak tahu. Ini bukan kelaparan. Nah, lihat aja. Ini bukan kelaparan yang berarti yang dialami Ishak pada zaman itu adalah ini kelaparan sudah berlarut-larut, sudah berlama-lama. Telah terjadi dari dalam zaman, dari sejak zaman dulu juga ada krisis. Enggak usah takut. Tuhan kasih jalan keluarnya asal kita taat sama firman Tuhan. Sebab itu Ishak pergi. Ya, saya singkat aja. Karena Ishak sudah mengalami kelaparan, dan kelaparan ini sudah bertahun-tahun yang lalu juga mengalami kelaparan. Sehingga Ishak mungkin sudah menurutnya dia anak Tuhan, tapi dia berpikir begini, logika sudah main. Gua kayaknya nggak bisa. Gua mesti keluar dari negeri yang kekeringan, keluar dari krisis ini, mesti pindah mencari daerah yang baru. Betul? Ini rencana Ishak sebagai manusia. Dia punya planning, gua mesti keluar nih, cari kehidupan yang baru yang lebih menjanjikan. Dia pengen lakukan itu. Tetapi apa yang terjadi? Karena dia berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, jangan, tetaplah di Gerar. Logika dia harus keluar karena kondisi kenyataan yang apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan adalah kehancuran di dalam negerinya. Ada kelaparan, ada kesulitan, krisis yang luar biasa. Di dalam logikanya, gua mesti berjuang, gua mesti keluar. Tetapi satu sisi dia taat sama Tuhan. Tuhan bilang, tetap ada di negeri yang sedang kelaparan. Ada di dalam krisis, tenang aja, gak usah khawatir. Firman Tuhan mengatakan Ishak taat. Makanya taat aja sama Tuhan. Sekalipun nanti kejadiannya benar nih tahun 2023 gelap, taat aja sama Tuhan. Amin. Taat. Nanti Tuhan kasih arahan. Bagaimana cara Tuhan mengarahinya? Ayat yang 12. Coba. Saya percaya Tuhan suruh Ishak menabur. Bapak Ibu mau menabur di tahun yang kering? Kalau secara logika ada orang mau menabur di tanah yang kering? Kalau secara logika sia-sia kita berjuang di tanah yang sudah negerinya udah hancur-hancuran, ngapain? Betul gak? Secara logika. Tapi dia percaya. Seperti Tuhan Yesus waktu ngomong kepada murid-muridnya, yang sudah mulai dari malam sampai subuh, dia mencari ikan tapi tidak mendapat ikan seekor pun. Dia sedang beres-beres jalannya, perahunya, karena hari udah siang. Yesus ngomong, taburkan jalan dan lemparkan jalamu. Betul? Hari udah siang, nggak masuk logika. Itu nelayan, orang pintar. Tapi waktu dia taat, dia lempar jalannya, luar biasa. Dia mendapat ikan yang dahsyat. Taat aja apa kata Tuhan. Seperti yang Ishak lakukan. Dia taat sekalipun, kan ada lagunya, sekalipun tidak melihat jalan, tapi dia percaya. Sekalipun tidak ada tidak ada ini untuk percayaan, kan ada lagunya. Betul? Sekalipun tidak ada untuk kita percaya, tetapi dia tetap percaya. Ini yang Ishak lakukan. Dia percaya. Saya percaya Tuhan suruh dia nabur. Mungkin secara kedagingan masa nabur Tuhan, aduh gimana zaman udah susah, ngapain? Mendingan nabur negeri yang lain. Betul gak? Coba camping di negeri yang lain, jangan di sini dong. Aduh Tuhan, ini udah bertahun-tahun kejadian begini. Banyak orang, mungkin sebelum saya juga banyak orang yang menabur, tapi tidak ada hasilnya gitu. Tapi karena Tuhan yang suruh. Firman Tuhan mengatakan, karena engkau yang suruh Tuhan, maka aku akan lakukan. Amin. Ishak lakukan, maka menaburlah Ishak di tanah kering itu. Dan dalam tahun itu juga, bagi orang yang taat sama Tuhan, nggak usah nunggu nanti bertahun-tahun.
Di tahun itu juga secepatnya Allah menyatakan kuasa dan kemuliaan. Amin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun-tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali. Kenapa? Karena dia diberkati Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Mau? Yeremia 17 ayat 7 ya. Tahu kan? Amin. Mau ya? Gak usah khawatir. Besok mau ada apapun gak usah khawatir. Amin. Tuhan bersama dengan kita. Siapa lawan kita? Amin. Amin. Yuk saya undang.